Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqala sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alaihi. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini alhamdulillah kita telah berada di puasa yang artinya tinggal satu hari lagi puasa itu, tapi alhamdulillah lanjutnya belum tepat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang untuk ibadah, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan panggilannya. Salah satunya tadi telah kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Dan mudah-mudahan segala langkah kita, doa yang kita panjatkan semoga menjadikan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, ya kita doa, kita berharap kepada Allah semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lagi bersama-sama kita sampaikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan, uswatun hasanah, suri tauladan kita, wa habibullah wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang paling berhak bersama Rasulullah ketika yaumul qiyamah adalah aktsaruhum alayya salatu. Adalah orang yang paling banyak berselawat kepadanya dan berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita berselawat dan mengikuti sunnahnya, pada akhirnya telah kita ditentukan oleh Allah bersama Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat serta pertolongannya, dan pada akhirnya nanti kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih seputar bulan suci Ramadan tentang puasa. Puasa sebenarnya bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi esensi dari puasa itu adalah menahan apa yang kita tahan, seluruh yang membatalkan puasa. Banyak di antaranya ada 5 perkara yang membuat puasa itu pahalanya kurang, bahkan pahala itu bisa habis. Apa di antaranya? Yang pertama adalah berbohong, berdusta, memberikan kesaksian palsu. Nah, orang yang berpuasa dalam kesehariannya selalu berbohong, berdusta, atau memberikan informasi keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dikategorikan pahala puasanya itu besar. Karena orang yang berbohong ini, kata Allah laknat kepada mereka yang berbicara berdusta. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ia amat dibenci di sisi Allah orang yang pandai berbicara tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian Allah katakan juga dalam ayat yang lain, laknatullahi alaihi in
kana minal kadzimin. Allah laknat kepada mereka orang-orang yang berkata. Nanti itu jangan sampai Bapak Ibu puasa kita ini hilang atau berkurang pahalanya karena kebiasaan berbohong. Itu mari kita jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan tentunya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad membangun karakter kehidupannya, membangun karir kehidupannya penuh dengan kejujuran. Bahkan Nabi dikatakan adalah asyidik, benar. Dan karena perkataan yang benar, Abu Bakar memberikan pernyataan yang benar. Makanya Abu Bakar dikenal dengan kata asyidik. Abu Bakar asyidik karena membenarkan apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Itu mari ibu kita dalam sampai pahala puasa kita batal atau kurang karena kita berdosa. Yang kedua yang menyebabkan pahala puasa kita berkurang itu adalah hibah. Kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhonn. Inna ba'dadh dhonni ismun. Wahai orang beriman, jauhi oleh kamu prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari keburukan orang lain, dan jangan juga kita saling mengunci satu di antara kamu. Ayyuhu ahadukum ayyakula min akhi maitan fakayatuhu. Adakah di antara kita yang senang makan bangkai saudara kita, maka tentu kita sangat iri kepada mereka. Itulah perumpamaan orang yang menghibah, memuji saudaranya sendiri. Orang yang memuji, menghibah itu sama halnya dengan kita membicarakan keburukannya, membicarakan aibnya. Sementara orang yang kita ucapkan tadi, dia tidak rela dan tidak suka. Maka ini menimbulkan bisa permusuhan, bisa kebencian, bahkan terjadi. Nah, akibat dari memuji menghibah ini, maka dalam keadaan puasa kita bisa berkurang karena menimbulkan mudarat yang sangat banyak. Nah, itu hindari daripada memuji menghibah. Karena pada hakikatnya orang yang membicarakan aibnya itu adalah membicarakan orang lain, sama halnya kita memberikan atau mentransfer ibadah kita kepada orang lain. Dia kiamat nanti ada satu golongan yang disebut dengan muflis. Siapa itu muflis? Orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu ketika nanti dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala baca Qur'annya, dia membawa pahala puasanya, dan dia membawa seluruh amal kebaikannya, bahkan pahala haji dia bawa. Tapi saat yang bersamaan ada orang yang mengadu kepadanya, ya memang dia ini ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, baik amal ibadahnya, suka bantu orang lain. Tapi saat dia bertanggal itu, ya Roh, aku merasa sakit oleh akibat ujiannya, sifatannya, dan misalnya menimbulkan malapetaka buat kami. Apa yang terjadi? Maka pahala dari orang yang mengujinya tadi dipindahkan kepada orang yang disifat. Kalau habis pahalanya, maka dosa orang yang disifat tadi dipindahkan ke yang mengujinya. Inilah dasarnya hukuman atau dosa yang diberikan kepada orang yang menghibah. Ayat ketiga yang menyebabkan pahala puasa itu bisa berkurang adalah memandang sesuatu dengan takwa. Itu di kadang-kadang nengok dia perlu nengok halal, dia terkontrol lagi pak. Saya. Wow. Apalagi yang mau diambil, lain itu tengok, lain puas. Nah, jadi jangan sampai kita memandang itu penuh dengan rasa syahwat. Kalau syahwat itu bahasa kita nafsu, meleleh. Nengok sesuatu yang lewat, yang tidak bagus. Akhirnya supaya bayar dengan itu masuk ke hati, masuk ke pikiran.
kelahiran baru semua mulai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka kata Allah, kulil mu'minin yang kusutin al-sawihim yang baru puluh jauh. Katakan kepada laki-laki mukmin, khusus perempuan, hendaklah ia menjaga agangan dan menjaga kehormatan. Minzalika al-kitab yang demikian itu lebih suci bagimu. Allah dimakan itu hadir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Mulai besok, waswas. Kalau besok jangan tengok. Kalau bisa menimbulkan sihir, syahwat, mulai kita berusaha. Yang keempat yang membuat pahala kita kurang adalah kita sombong kepada sesama manusia. Kata Allah dalam surat Al-Luqman, wala tamshi fil ardi. Jangan kamu malingkan kamu bersama manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan membanggakan diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu ni kadang-kadang uranian sombong. Nengok kawan baju baru, ayo elok baju aku. Nengok kawan pagar baru, elok cari makan. Jadi merasa ini. Jadi jangan sampai kesombongan kita ini mengurangi pahala daripada kuasa kita. Kalau itu dengar dialog antara Allah dengan kita, kata Allah, ma man'aka ala tasbihis sama kita. Baik, Iblis, kenapa kamu tidak mau tunduk ketika perintah? Apa kata Iblis? Allah, ana khairun, aku lebih baik daripada anda. Kalimat ana khairun ini yang membuat Iblis terusir dari surga. Allah perintahkan sendiri, tapi dia tidak mau sujud kepada Adam karena merasa lebih baik daripada Allah. Allah tak bilang, aku diciptakan dari tanah, wahalakan ini. Dia diciptakan dari aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari api. Kata Allah, fasik minha, maka turunlah kamu dari surga, karena tidak sepantasnya kamu berada, tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di dalam surga. Itu kali Allah katakan, maka turunlah kamu. Kemudian kata Allah, fasik minha, baru turunlah kamu ke surga, inna karena sawirin. Sebenarnya kamu termasuk makhluk yang benar. Setelah adanya percakapan kepingan, maka yang terakhir kata Allah, urjud min qalbul madhura, maka keluarlah kau iblis dalam keadaan terhina dan akibat sombong. Jadi jangan sombong. Iblis tidak takut dengan sholat kita yang panjang, dengan bacaan Quran kita yang banyak. Kalau seberat diisi sekarang pun kesombongan itu ada dalam hati, dan itu bagi iblis untuk merangkul masuk ke dalam neraka. Karena kesombongan itu bukan tempatnya kesusahan Allah SWT. Jadi bu, jangan sampai kita sombong. Ya. Yang terakhir, yang membuat pahala puasa kita lebih berkurang atau hilang, itu adalah pemarah. Itu ini pura yang marah. Yang bapak dengan tangan, yang suami, yang istri, cerewet. Apa kata Nabi? Orang yang paling kuat itu bukan pada nisa, bukan yang kuat diri, yang pertandingan itu bukan. Orang yang jago bulat itu bukan. Orang yang kuat itu orang yang pandai. Orang yang pandai menahan, mengelola amarahnya dalam keadaan dia emosi. Dari amarah dia tidak menggunakan tangannya kekerasan, tidak menggunakan lisannya menyakiti orang. Itu mudahnya adalah baru ini bukan doa, istilah doa. Makanya lalu kita tahu kalau dimarah. Hati-hati, jangan sampai emosi ibu itu melampiaskan kami yang alami. Baca jago marah, baca ini lumayan. Nah, itu belajar sabar,
terhadap segala sesuatu yang terhadap. Jangan sabar, wal kasihina bil qaul. Sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali 5 perkara di antara yang menyebabkan puasa itu pahala yang berkurang bahkan hilang. Sebenarnya masih banyak, tapi jadilah ini sebagai bahan itu. Yang pertama tadi bohong, yang kedua adalah riba, yang ketiga menantang kuat, yang keempat penanti sombong, yang kelima kemana. Mudah-mudahan di akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan umur yang panjang, kita menyelesaikan puasa ini dengan baik dan dengan sempurna, dan kita tentunya diberikan istiqomah dalam melakukan kebaikan, penakatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita membersihkan diri kita, dan pada akhirnya kelak di akhir Ramadan ini kita kembali menjadi suci seperti baik dan kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka nahnu minal dzalimin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.